Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Saudara Daniel, kami membawa laporan atas kasus penculikan dan pelecehan terhadap saudara Serena beserta kepemilikan senjata api yang disalahgunakan, ucap petugas kepolisian menjemput paksa Daniel Atmaja. Ini hanya salah paham, Pak. Saya tidak salah. Kami sama-sama saling mencintai dan dia tunjuk Daniel pada Keanu, orang yang sudah menyerangku lebih dulu. Sanggah Daniel tak terima. Silakan ikut kami, nanti bisa dijelaskan di kantor, sahut petugas kepolisian membawa paksa Daniel yang saat itu nampak murka, menatap Keanu penuh dendam. Sejenak Keanu bernafas lega melihat si bajingan itu diringkus paksa. Meski belum sepenuhnya puas, mengingat kejadian itu cukup membuat istrinya dalam bahaya. Keanu masih setia menunggu Sharon. Kondisi perempuan itu masih juga belum membaik, terpantau di ruang ICU. Kabar buruk itu pun sampai ke telinga Nyonya Abraham. Ibu dari Keanu itu nampak merespon santai perihal yang terjadi dengan istri dari anaknya. Perempuan yang masih modis di setengah abad kehidupannya itu berharap Keanu akan meninggalkannya. Menurutnya, perempuan yang kini terbaring lemah tak berdaya itu hanya membuat hidupnya rumit saja. Sudah beberapa hari ini, Keanu masih setia menunggu istrinya yang belum juga ada tanda-tanda membaik. Pria itu hanya sesekali pulang untuk keperluan pribadinya, kemudian kembali lagi, meninggalkan banyak hal untuk tetap berada di rumah sakit, bahkan mengerjakan setengah pekerjaan kantornya di sana. Apa yang sebenarnya Keanu khawatirkan, toh Sharon juga masih belum sadar. Hidupnya nampak berbeda saat kembali ke rumah dan ternyata tidak ada seseorang yang mengisi sofa kamarnya. Terbiasa dilayani dengan perlakuan spesial membuat pria itu berasa ada yang hilang. Vibrasi handphonenya kembali memekik saat pria itu masih berada di ruangan. Keluar menilik layar yang ternyata ibunya yang menghubunginya. Ken, kuharap kamu nanti malam datang. Ini hari spesial Mama, dan aku mau kamu ada, ucap perempuan itu di ujung telepon. Nyonya Abraham hendak mengadakan jamuan spesial di rumahnya dalam rangka memperingati hari kelahirannya yang sudah memasuki 5 dasawarsa. Ken akan usahakan, Mah, tapi mungkin sedikit terlambat, ucap pria itu tak langsung mengiyakan. Dirinya sibuk di rumah sakit, Sharon juga belum sadar. Telepon ditutup dengan Keanu merenung seorang diri, sejenak menatap perempuan yang tengah terbaring lemah dengan bantuan alat medis yang terpasang di tubuhnya. Ada rasa tak nyaman saat melihat tanda keunguan di leher jenjang istrinya, bekas bajingan itu yang hampir memudar. Hatinya kembali dikuasai gejolak emosi yang masih belum juga padam. Daniel benar-benar bajingan ulung yang patut dimusnahkan. Keanu memang membencinya, tetapi ia bukan rapis yang menjijikan. Hidupnya hampir tidak pernah bersinggungan dengan seorang wanita. Bahkan rasa sakit perpisahan orang tuanya masih membekas begitu nyata. Pria itu meninggalkan ruangan, memberi ruang untuk hatinya yang mendadak tak karuan, antara kesal, benci, dendam, dan rasa entah yang tertanam menjadi satu. Beruntung perempuan itu masih terbaring tanpa kesadarannya. Keanu tidak bisa meminta penjelasannya, terlebih atas hubungan mereka yang mungkin saja sudah jauh. Waktu bergulir terasa lama, membuatnya hanya terpaku dalam ruang jemu, menunggu dengan perasaan beku, menilik jam di tangannya yang hampir beranjak petang. Sejenak mengingat undangan ibunya,
Haruskah ia datang atau tetap berada di sana yang entah dengan tujuan apa? Karena pada saat perempuan itu ada pun, Keanu merasa sangat membencinya. Beberapa deringan yang masuk ke ponselnya kembali menghiasi layar. Ibunya menghubungi kembali, membuat Keanu menghela nafas panjang. Pria itu beranjak dari rumah sakit, meninggalkan Sharon hanya dengan perawat jaga saja. Seperti tak ingin ditunggui oleh pria itu, pada intinya, Sharon membuka matanya malam itu, merasakan ruang hampa dengan pandangan samar, tidak menemukan siapapun di sana, berkedip lembut menguasai kesadarannya. Sharon, kamu sudah sadar? Dokter Arya yang malam itu kebetulan tengah jaga malam menghampiri, merasa khawatir melihat kondisi orang yang dikenal baik olehnya. Arya, panggil Sharon lirih. Iya, syukurlah kamu mengenaliku dengan baik. Setelah beberapa hari ini tak sadar, aku akan menghubungi suamimu, ujar pria itu, merasa harus membagi info penting itu. Enggak, jangan Arya, jangan menghubunginya, cegah perempuan itu cepat, hendak bangkit dari pembaringan tetapi belum kuat. Apa yang kamu lakukan? Tubuhmu terluka, sebaiknya tetap berbaring, ujar Arya memperingatkan. Arya, apa lukaku parah? Kenapa aku sampai dirawat di ruangan ini? Tanya Sharon mulai mengingat kejadian mengerikan yang menimpa dirinya. Beruntung tidak mengenai organ tubuh vital. Walaupun merusak beberapa jaringan, kamu perlu istirahat banyak untuk memulihkan tubuhmu. Sejenak Sharon merasa beruntung saat membuka mata menemui orang yang baik di sana. Bolehkah aku tetap pura-pura tidur? Aku belum semangat menemui hari. Terlebih orang-orang ambisius yang sengaja berbuat nekat padaku. Turut prihatin dengan apa yang menimpamu. Aku masih tidak percaya Daniel melakukan itu padamu. Dia terlihat baik, tetapi tak taunya begitu. Aku takut, dia datang kembali. Aku ingin hidup tenang, ucap Sharon lirih, menyeratkan trauma yang begitu mendalam. Ia hanya sedang lelah setelah beberapa kejadian menimpa dirinya secara bertubi. Daniel sudah ditangkap polisi. Keanu sendiri yang melaporkannya. Kamu tidak perlu takut. Aku akan bantu menjagamu di sini, ujar Arya merasa iba. Seandainya kamu mengabarkan kematianku pada mereka, apa bisa, Aku ingin hidup sedikit lebih tenang, ucapnya nelangsa. Dari mulai tertuduh membunuh sahabat sendiri, digadaikan ayahnya hanya sebagai penebus hutang dan menjadi bulan-bulanan psikopat gila. Sharon jelas mengalami banyak tekanan. Satu-satunya cara untuk terlepas dari bayang-bayang Keanu hanya dengan membuat dirinya hilang dari muka bumi. Maaf Sharon, itu menyalahi kode etik. Bagaimana bisa aku melanggar sumpahku? Pasti ada jalan keluar. Jangan melakukan apapun. Aku tidak ingin kembali. Aku takut, Tolong aku. Atau matikan saja aku dengan obat-obat yang ada. Aku lelah, ucap perempuan itu memohon. Naluri pria itu bergejolak, ada rasa tak tega, tetapi ia juga tidak mungkin melakukan apa yang menjadi permintaannya. Bagaimana mungkin orang yang masih hidup dikabarkan sudah meninggal? Sungguh itu sangat bertentangan dengan hatinya. Jangan memikirkan apapun untuk malam ini, biarkan tubuhmu pulih dulu, ucap pria itu tak ingin membahas lagi. Aku tidak punya banyak waktu. Bagaimana kalau Ken datang? Sharon mengkhawatirkan suaminya yang kembali akan menyalahkan ataupun dengan kejadian ini semakin membuat hidupnya lebih menderita dari apa yang pernah ada. Aku belum akan memindahkanmu. Tetap diam di sini, pura-pura tertidur. Sebelum aku menemukan jawabannya, aku perlu memikirkannya, ujar Arya akhirnya, sedikit memberi harapan.